Kalau dalam bahasa pribadi saya, kondisi Bapak pada saat ini masuk kategori stadium doa. Ironis sekali, banyak manusia melupakan akan mahalnya harga tubuhnya ketimbang kesibukan dan harta yang dia cari selama ini. Tubuh manusia itu harganya lebih mahal dari gunung emas. Dan di muka bumi ini tidak ada manusia sekaya apapun yang memiliki gunung emas. Bapak dan Ibu sekalian, manusia butuh makan. Tapi manusia juga butuh lapar. Diibaratkan manusia butuh gerak dan juga butuh istirahat atau tidur. Maka ada satu teori yang mengatakan fasting is part of eating. Maknanya puasa bagian daripada makan. Ketika berpuasa, tubuh akan menghasilkan lebih banyak antioksidan untuk memberi makan sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Dengan berpuasa, lidah kita istirahat. Tapi tubuh dapat jatah makanan untuk memberi makan sel-sel tubuh kita lebih banyak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau diibaratkan sebuah mobil, ketika kita tahu mobil ada kerusakan, maka kita akan bawa ke bengkel. Lalu bengkel akan menganalisa mobil itu. Kalau kerusakannya ringan, cukup dengan ganti oli, maka istirahatnya tidak terlalu lama di bengkel. Tapi kalau kerusakannya banyak, apalagi sampai turun mesin, mobil harus istirahat cukup lama di bengkel, menunggu sampai kerusakannya kembali stabil untuk bisa dipakai jalan seperti biasanya. Bijaklah pada tubuh lebih bijak dari merawat mobil kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita seringkali tidak bijak dalam memperlakukan tubuh. Kita rawat mobil kita dengan begitu hebatnya. Kita bersihkan setiap hari. Malas membersihkan atau mencuci mobil sendiri, kita suruh supir kita mencucinya. Atau kita bawa ke salon mobil agar mobil mengkilat dan kinclong. Bukan hanya itu, ketika kita tahu, oh pada hari ini sudah waktunya ganti oli, kita tidak pernah menundanya untuk segera ganti oli mobil kita. Kita pilih oli yang terbaik. Apalagi kalau mobil itu mobil Mercedes atau BMW yang terbaru. Kita akan pilih sopirnya yang paling bagus dan paling hati-hati. Kita rawat lebih hebat dan lebih hati-hati. Selalu kita bawa ke salon mobil. Ganti oli tidak mau terlambat. Berikan bensin yang terbaik. Kalau ada, Pertamax plus. Karena kita ingin mesin mobil kita tetap terjaga dengan baik dan tidak cepat rusak. Tapi apa yang kita lakukan pada tubuh kita? Kita rawat mobil kita lebih sempurna, tapi tubuh kita biarkan berkarat. Ketika tubuh mengeluh dengan keluhan-keluhan ringan, kita cuma sibuk mencari obat instan untuk meredamnya. Tapi tidak pernah memperbaiki sumber kerusakannya. Apalagi kita bertanya, kenapa tubuh kita mengeluh pada hari ini? Kita lebih banyak memperbudak tubuh kita ketimbang memperbaiki dan merawatnya. Tapi mobil yang harganya tidak seberapa, kita rawat dengan bijak. Kita siapkan yang mengurus mobil kita sebaik mungkin bila perlu. Tapi tubuh, sebelum turun mesin kita biarkan. Keluhan-keluhan awal kita cuekkan. Kita redam dengan obat. Kita sumpal dengan obat. Sumber kerusakannya kita biarkan. Sampai turun mesin, baru kita berbuat sesuatu pada tubuh kita. Yang tidak jarang sudah dalam kondisi yang terlambat. Tidak sedikit gagal multi organ sudah terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan tidak sedikit pasien-pasien saya adalah para pejabat tinggi. Pada satu waktu, seorang pejabat tinggi, setiap kali dia datang selalu dengan keluhan yang cukup serius. Terakhir, dia datang menemui saya untuk konsultasi penyakitnya yang sudah komplikasi.
dia mengidap penyakit diabetes, hipertensi, jantung, selalu saya ingatkan untuk ikut program tisu cleansing di Rumah Sakit Holistik Purwakarta. Karena kebetulan kita punya program tisu cleansing program, ada yang 3 hari, 4 hari, 7 hari, 2 minggu, tergantung kompleksitas penyakitnya, dan selalu kita ingatkan kepada pasien-pasien yang sudah dengan penyakit degeneratif untuk melakukan tisu cleansing program secara rutin dan berkala. Biasanya saya menyarankan 6 bulan sekali, minimal 1 tahun sekali. Bagi orang yang kadang-kadang susah mencari waktu, minimal seumur hidup 1 kali. Tisu cleansing program ibarat mobil, program tune up tubuh. Mobil aja rutin dilakukan tune up, balancing, ganti oli. Kok tubuh tidak pernah dibalancing, tidak pernah ganti oli, apalagi full body tune up. Ini kesalahan yang banyak dialami oleh mereka yang kadang mereka cukup berpendidikan, ekonominya sangat mapan. Tapi seringkali selama lidahnya masih bisa makan enak, tubuhnya secara fisik masih bisa berjalan dan melakukan aktivitas rutin, dia lupa. Padahal ketika kita sibuk, seringkali sensor tubuh kita kurang sensitif. Ketika sensor tubuh kita kurang sensitif, keluhan-keluhan kecil biasanya terlupakan atau kita biarkan. Maka tidak jarang pas muncul keluhan, penyakit, komplikasi yang satu dengan yang lain sudah terjadi. Apa yang terjadi pada pasien saya tadi? Hasil pemeriksaan terakhir ketika beliau datang, saya ingatkan, Pak, fungsi ginjal Bapak sudah terganggu. Ingat, ginjal umumnya dampak akhir dari komplikasi penyakit Bapak yang lain. Rutinitas obat bertahun-tahun yang Bapak minum akan beresiko tinggi terganggunya fungsi ginjal. Dan tolong dicatat, Pak. Ginjal organ yang tidak gampang mengeluh. Kalau rusak fungsinya belum di atas 70%, Bapak belum merasakan gejalanya. Dan seringkali hasil pemeriksaan laboratorium pun menyatakan masih normal. Bapak dan Ibu sekalian, ketika beliau datang, kadar urium darah sudah di atas normal, kreatinin darahnya sudah di atas normal, dan saya sudah mengingatkan, Pak, Bapak akan masuk pada fase resiko pada gagal ginjal. Pada saat ini Bapak masih masuk menurunnya fungsi ginjal. Tolong jangan ditunggu sampai masuk pada fase gagal ginjal. Segera lakukan tisu cleansing program, masuk ke Rumah Sakit Holistik Purwakarta. Tune up tubuh Bapak sebelum terlambat. Apa jawabannya? Mohon maaf, saya masih sangat sibuk dengan aktivitas saya. Kebetulan ada cabang bisnis saya yang saya baru buka di Bali dan belum bisa saya tinggalkan. Bapak dan Ibu sekalian, ironis sekali, banyak manusia melupakan akan mahalnya harga tubuhnya ketimbang kesibukan dan harta yang dia cari selama ini. Seringkali saya mengatakan bahwa tubuh manusia itu harganya lebih mahal dari gunung emas. Dan di muka bumi ini tidak ada manusia sekaya apapun yang memiliki gunung emas. Bahkan ada pepatah Arab yang mengatakan, as-sihah aghla minad dunya wa ma fiha. Yang artinya, sehat itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kebanyakan kita menghargai mahalnya sehat kalau sudah terlambat. Ketika dia mengatakan saya belum punya waktu, saya jawab, Pak, saya tidak bisa memaksa Bapak. Waktu milik Bapak, silahkan atur waktu Bapak. Saran saya, sesegera mungkin, kalau waktunya sudah memungkinkan, Bapak segera masuk untuk ikut program tisu cleansing, mencegah agar kerusakan yang ada tidak berkembang kepada kerusakan yang lebih kompleks. Apa yang terjadi? Sekian bulan kemudian saya tidak mendapatkan kabar. Pada satu waktu
waktu keluarganya menelepon saya dan dia sudah dalam perjalanan dibawa ke rumah sakit kami dalam kondisi dia sudah terkena stroke berbarengan dengan serangan jantung, volume kencingnya sudah semakin sedikit. Apa yang terjadi ketika datang ke rumah sakit kami lakukan pemeriksaan yang lengkap, stroke, gagal jantung dan gagal ginjal. Masuk pada fase penyakit terminal. Maknanya apa? Saya jelaskan pada keluarganya, Bu, Bapak sudah masuk kategori terminal, di mana dunia kedokteran hanya bisa berusaha dan berharap. Kalau dalam bahasa pribadi saya, kondisi Bapak pada saat ini masuk kategori stadium doa. Maknanya apa? Doa dan usaha obat yang terpenting. Karena doa obat yang terpenting, tolong keluarga usahakan doa, mohon sama Allah agar diberikan sebuah keajaiban. Keajaiban bukan milik manusia. Saya tidak bisa membalikan telapak tangan. Keajaiban milik Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kata Allah, fa idza maritu fa huwa yashfi. Barang siapa yang diberikan penyakit, aku yang menyembuhkannya. Pada saat ini, Bu, doa obat yang terpenting. Sambil kita upayakan, mudah-mudahan terjadi sebuah keajaiban. Bapak dan Ibu sekalian, dari kisah tadi, saya mengajak kepada semua pihak, bijak dan hargai mahalnya tubuh kita. Tubuh kita, harta kita yang paling mahal. Dalam Islam, saking mahalnya harga sehat, sehat ditempatkan nomor 2 setelah iman. Jangan sia-siakan kondisi kesehatan tubuh kita. Mencegah lebih baik dan lebih mudah dan lebih murah dari mengobati. Tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Belajar berbicara dengan tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.